Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP 3 Banyuwangi, Bapak Doli SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Banyuwangi. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini Sabtu 7 Januari 2023 dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Hairul Wasin SPD dan Desi Kurnia Wulansari SPD selaku guru SMP di 3 Banyuwangi. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara diseminasi pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama. Acara berikutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi sekaligus membuka acara diseminasi pada pagi hari ini kepada Bapak Oli SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat yang urusan kurikulum Dinas Asali, yang terhormat Bapak Ibu juga, tidak lupa Bapak Ibu CGP, Tanggul, Ibu Bersih, berupa masker, tinggal kelihatan mungkin masih mengajar. Alhamdulillah kita berkumpul di ruang ini untuk mengikuti paparan ada ayo juga ya yang kemarin kita sudah melaksanakan bersama dengan Pak Rasul. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti diseminasi tentang disiplin positif dan restitusi. Juga saya sebut adik-adik mahasiswa ya. Maaf kalau lupa untuk karena secara penyerahan belum banyak kemarin tapi sudah koordinasikan ya bisa di sini ya adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan. Kita berkumpul semuanya di sini untuk mengikuti diseminasi restitusi dan disiplin positif. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu CGP dan semua yang membantu. Ini sangat penting bagi kita karena ada beberapa hal. Yang pertama, yang jelas bermanfaat untuk menunjukkan aksi nyata oleh CGP itu sendiri, calon guru penggerak, bahwasanya guru penggerak harus melakukan aksi-aksi nyata. Nah, salah satu tugasnya aksi nyata untuk restitusi dan disiplin positif ini. Kemudian yang kedua, selain guru penggerak bagi guru secara umum itu harus memahami dan menerapkan juga dalam pembelajaran dan dalam kegiatan kedinasan terkait dengan disiplin positif dalam restitusi ini. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang tidak calon guru penggerak, itu hanya untuk berlaku bagi guru penggerak, tidak Bapak Ibu. Makanya didesimasikan ini akan semuanya mengetahui. Tapi tanpa didesimasikan, bab ini pun sudah ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu ada pada topik yang terakhir itu. Ya, itu bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi satu untuk keperluan dan kepentingan untuk CGP sendiri. Terus yang kedua kepentingan dan keperluan yang harus diterapkan oleh semua Bapak Ibu guru. Oleh karena itu mohon diikuti dengan baik, dilaksanakan dengan baik, karena Bapak Ibu sekarang eranya sudah berubah. Disiplin positif itu disiplin yang tanpa hukuman. Stepnya bagaimana nanti bisa diikuti. Nah, untuk membentuk disiplin positif itu kita menggunakan teknik yang namanya restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah,
dua sisi yang paling dasar. Yang pertama yaitu stabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi inilah teknik untuk bagaimana kita menerapkan disiplin positif, yaitu anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya tanpa harus merasa bersalah dan merasa tertekan atau mendapat hukuman dari sanksi-sanksi. Mohon diikuti dengan baik. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya dalam meningkatkan layanan dan juga mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Akhirnya dengan memohon izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi disiplin positif dan restitusi dari CGP ini dapat dibuka dan dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk sambutan dan arah serta pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur selaku Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi yang telah memberikan sambutan arahan serta membuka acara diseminasi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi acara pembukaan acara diseminasi ini. Untuk selanjutnya adalah yang akan serahkan kepada narasumber kami yang pertama, yaitu Bapak Khairul Walisin SPD untuk memaparkan materi mengenai pengalaman serta pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Saya tinggal ya. Kepada Bapak Khairul Walisin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sehat ya? Salam berbahagia Bapak Ibu guru. Pada kesempatan kali ini saya mengajak dengan guru yang sedang kami. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai. Kita sebagai murid di bawah kami. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman dan pemahaman saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Mohon maaf karena ini ada kaitannya juga dengan tugas kami di kebijakan guru juga. Perlu kami sampaikan juga definisinya kepada Bapak Ibu dulu. Yang kedua, juga penting bagi kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini agar sekolah kita yang memiliki visi sekolah ramah anak bisa lebih bagus lagi dalam mengembangkan atau menuntun putra putri kita siswa yang menjadi pelajar yang berkarakter. Lalu kita mengerti pada filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang bunyinya seperti ini. Sekolah pada dasarnya adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dan pembentukan karakter positif. Ini menurut pemikiran bahwa pendidikan kita dari Ki Hajar Dewantara. Artinya di sekolah inilah anak-anak bisa mengembangkan gayanya atau sosiokulturalnya. Sosiokultural ini kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Misalkan yang terkenal di wilayah kita di Banyuwangi adalah 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Bagaimana kita sopan santun anak yang boleh kepada gurunya bagaimana, itu yang kita tahu. Nah, untuk mewujudkan ini Bapak Ibu, jika setelah kita memberikan ruang atau lingkungan kita memberikan ruang untuk mengembangkan budaya positif. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama Bapak Ibu
Saya tidak, bukan berarti saya bisa paling bisa tidak. Kita sharing di sini dari berbagi pengalaman. Selain saya juga ada Busani yang sudah lulus CGP di angkatan 3. Jadi kali ini di angkatan 7 kami ada 4 orang, dan saya di Desi, Pak Masud dan Bu Ayu. Dan di angkatan 8 calonnya 3 orang. Mudah-mudahan semakin banyak bertambah CGP itu dan juga biasa di penyanyi. Sehingga harapannya dengan banyaknya CGP biasa ketiga kita mampu bergerak bersama untuk mewujudkan budaya positif. Kira-kira apa saja sih konsep utama budaya positif di sekolah? Ini yang nanti akan saya sharingkan dengan Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ada 7 poin yang akan saya sampaikan dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam. Yang pertama baru pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum ada guru meninggal, kita paham bahwa sebagai pendidik biasanya pembelajaran itu berpusat pada diri. Jadi kita akui saja berpusat pada diri. Saya sendiri pernah mempraktekannya. Kita pernah mempraktekan sebelumnya seperti itu. Akan tapi dengan paradigma baru ini, pembelajaran berpusat pada diri. Nah, sehingga banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, seperti pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memberikan uang sepenuhnya kepada anak-anak sesuai dengan potensinya. Mereka kalau gaya belajarnya itu auditori, maka kita berikan juga sesuai dengan gaya belajarnya auditori. Yang kinestetik begitu, yang visual juga seperti itu. Kemudian juga memberikan uang untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini saya baru mengenal kodrat alam dan kodrat zaman itu setelah mengikuti pendidikan guru. Bahwa murid kita itu ada kodrat alam kaitannya dengan latar belakang mereka, kodrat zaman kaitannya dengan masa mereka belajar saat ini. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran paradigma baru ini adalah untuk menguatkan karakter budi pekerti siswa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka untuk kelas 7, sehingga Bapak Ibu guru sudah lebih banyak tahu tentang profil pelajar Pancasila. Kita sudah melakukan 2 kali proyek yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kemudian proyek yang kedua bangunlah jiwa dan raga. Di profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa, Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berpendidikan global, mandiri, terus gotong royong, kreatif, dan harmonis. Itu Bapak Ibu sudah hafal profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan yang pertama, merubah paradigma lama ke paradigma baru. Semoga kita bisa melaksanakan itu. Berikutnya, disiplin positif. Selama ini kita mengenal kata disiplin. Disiplin itu biasanya kalau yang kita dengar, yang saya dengar, disiplin itu identik dengan aturan, tata tertib, ketat, gitu ya. Biasanya gitu ya. Disiplin itu identik dengan aturan, tata tertib, ketat, menakutkan. Ini yang biasa kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya gimana kalau kita biasa mau berangkat kerja, biasanya masih banyak yang dikerjakan di rumah. Akan tetapi karena kita ditarget harus ceklok tepat waktu, sehingga kita terbokok-bokok dari rumah, gitu kan? Iya.
Hal seperti itu nyaman tidak Bapak? Nyaman tidak kita lakukan? Sebetulnya tidak nyaman karena ada pekerjaan rumah yang harusnya kita selesaikan, tapi karena waktu kita tidak betul kalau menyelesaikan, sehingga kita tergopoh-gopoh harus segera berangkat sekolah, cekot sesuai dengan jadwal. Nah itulah yang dimaksud disiplin dulu ada kaitannya dengan kebijakan. Nah dari sini semoga nanti setelah kita menyampaikan materi budaya positif ini, Bapak Ibu dan saya juga bisa mendapat wawasan baru tentang budaya positif. Lalu apa yang kita lakukan baru sebagai pendidik agar proses disiplin positif ini bisa dilaksanakan? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Intinya mereka memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau dalam bahasa Indonesia intrinsik itu sesuatu yang dibangun dari dalam, sedangkan ekstrinsik sesuatu yang dipengaruhi dari luar. Yang dalam bahasa Indonesia seperti itu. Motivasi intrinsik seperti apa, ekstrinsik seperti apa, nanti kita bahas sama-sama. Berikutnya, pemahaman disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Sodokan itu menghargai. Artinya mereka melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Kalau kamu tidak terlambat, saya berbuang, itu beda. Nah, nanti kita seiring saya presentasi ini kita akan diatur bersama. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke inti-inti disiplin positif, budaya positif, perlu saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kita sebagai manusia untuk bertahan hidup berarti harus makan, minum, istirahat, ada rumah sebagai tempat tinggal, ada pekerjaan untuk mendapatkan nafkah. Ini bertahan hidup yang pertama. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tanpa mungkin kita sebagai makhluk sosial, kita tentunya ingin diberi kasih sayang dan ingin diterima oleh masyarakat, baik keluarga kita, teman kita di sekolah maupun teman kita di masyarakat. Apa kaitannya dengan murid? Ini contoh kasus murid Bapak. Ketika murid kita ini jahil, contoh kasus saja. Murid ini jahil kepada temannya. Bekal makan temannya diambil. Contoh kasus murid. Bekal makan temannya diambil, kemudian dimakan. Nah, kalau dulu begitu ada laporan murid kita bekal makan saya diambil, saya ini yang ambil, dimakan. Langsung kita menyidang anak tersebut. Dengan kata-kata mengapa kamu makan? Ini tindakan yang tidak baik. Begitu kan? Kita seperti itu dulu. Saya tidak seperti itu. Tapi dari sini kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja murid yang mengambil bekal itu ingin mendapatkan kasih sayang perhatian dengan cara melakukan itu. Dia mengambil bekal berarti dapat perhatian. Temannya lapor itu dulu berarti dapat perhatian. Oh, saya dipanggil dulu. Saya berani. Dulu lapor ke orang tuanya datang ke sekolah. Nah, akhirnya karena ini diperhatikan orang tuanya. Mengapa kok kamu sampai mengambil bekal teman, sampai memakan bekal teman? Ini tujuan kita memahami dulu kebutuhan dasar anak kita sebagai manusia. Jadi bisa jadi anak itu membutuhkan kasih sayang. Gitu. Yang kedua, penguasaan. Manusia itu secara tidak sadar atau sadar kita juga butuh penguasaan. Kaitannya apa penguasaan? Kemampuan dan pemahaman. Kemampuan. Mungkin kadang saya ingin tampil yang lebih pintar di kelas. Saya ingin tampil yang lebih bagus ranking 1. Ini penguasaan.
saya ingin dikenal anak yang paling pintar, gas. Atau sebaliknya, saya ingin dikenal anak yang paling jago. Ingin jadi preman di kelas. Kalau ada kasus tadi, misalkan kasusnya si Aki tadi yang mengambil berkah anaknya dikaitkan dengan penguasaan, bisa jadi si Aki ini ingin dipandang bahwa dia anak yang preman, ngambil bekal teman dimakan, kemudian temannya nggak berani melawan, kemudian melakukan ke gurunya. Dia ingin tahu, aku bisa, kamu nggak berani melawan saya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kita sebagai manusia, kita butuh bebas dari itu. Kalau terlalu banyak aturan, tidak, itu kan gitu. Terlalu banyak aturan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita lama-lama juga jenuh. Anak-anak juga seperti itu bisa jadi. Kalau kita kaitkan dengan materi tadi, dengan kasus tadi, si Adi yang mengambil bekal temannya, mungkin ada masalah dengan kebutuhannya tentang kebebasan. Mungkin Adi butuh kebebasan. Bekal ibunya tiap hari dikasih tahu tempe terus, sehingga dia bosan ngambil bekal temannya dengan menu yang lebih enak. Nah, berarti anak tersebut membutuhkan kebutuhan dasar. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Gitu ya. Yang kelima adalah kesenangan. Kita butuh senang kalau kita tidak ada hobi kesenangan, ya hidup kita akan kurang nikmat. Misalkan saya hobinya apa? Saya hobinya bertani. Ya harusnya ada tempat untuk menyalurkan hobi saya. Kesenangan. Mungkin kalau Pak Saleh hobinya apa? Main bulu tangkis, bersepeda, ya harus disalurkan. Gitu ya Pak? Disalurkan. Kalau tidak ada waktu untuk itu, kita merasa capek, bosan, pasti ya. Hobi kita disalurkan. Anak-anak juga seperti itu. Itu kesenangan. Kalau dikaitkan dengan kasus Adi tadi yang mengambil bekal, misalnya dia mengambil bekal temannya, kemudian dia makan, hanya sekedar iseng berarti senang jahil kepada, berarti dia butuh kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui bersama. Ini contoh kalimat kasih. Guru, kejar aku, karena guru saya takut. Kira-kira kebutuhan dasarnya siswa ini atau murid ini apa yang dibutuhkan? Apa? Kasih sayang. Dia ingin kasih sayang. Ada kan murid kita yang agak manja, mungkin di rumah kurang kasih sayang, sehingga di sekolah dia melampiaskan ingin mencari perhatian guru. Yang kedua, aku hebatkan bisa bikin ibu guru bicara lagi. Apa kira-kira? Ibu guru bisa. Jadi, jawabannya buka. 5 tentang kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Yang kedua, penguasaan. Jadi dia ingin merasa saya lebih hebat, dulu bisa mencerah. Ketika saya diperhatikan, ada suatu penguasaan, rasa berkuasa. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa kira-kira yang dipenuhi kita? Kebebasan, kebebasan. Dia ingin bebas. Masa mewarnai aja, tugas yang lain tidak ada seperti ini. Yang keempat, aku suka berbaik dia, biar reaksinya saya sendiri lagi. Usil, ini contoh kasusnya. Ini kebutuhan dasar murid kita sebagai manusia. Jadi ketika anak-anak kita bermasalah, kalau kita kembalikan ke kebutuhan dasar manusia, bisa jadi dari 5 ini yang ingin dipenuhi. Itu deh. Dan 5 hal tadi di antara 5 hal yang ingin dipenuhi oleh murid-murid kita. Berikutnya bahwa itu motivasi perilaku manusia. Apa motivasi? Motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi.
Kita datang ke sekolah ceklok jam 6 pagi, tapi saya akan datang jam 6. Motivasinya apa kita berangkat? Apakah ingin dilihat Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan Bapak Kepala sudah datangnya lebih pagi? Oh ternyata Pak Yuri hanya pagi juga ya. Apa seperti itu? Jadi banyak alasan. Motivasi yang dimiliki oleh setiap manusia pasti ada tujuan, ada alasan. Apakah itu dorongan dari orang lain, atau dari dorongan dia sendiri, atau sebuah kebutuhan yang harus dia. Tapi itu motivasi manusia melakukan sesuatu ini ada tiga yang perlu saya sampaikan. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita lakukan dengan sendiri. Boleh melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berarti karena pengaruh dari luar. Murid kita datang tepat waktu, masuk jam 7, dia setengah 7 sudah di garis luar. Seandainya tidak ada batasan jam 7, seandainya dia masuk setengah 8 tidak dimarahi, seandainya dia masuk jam 9 tidak apa-apa, mungkin saja murid kita akan berangkat sesuai maunya dia sendiri. Karena dia menghindari ketidaknyamanan ini dan hukuman, maka dia akan datang lebih awal. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya contohnya kelas 10A yang namanya Aldo. Aldo datang. Setiap jam saya, dia selalu datang lebih awal. Karena apa? Karena pernah saya bilang, Aldo, kalau kamu datangnya lebih awal, nanti saya bilang dia. Berarti motivasi dia karena ada penghargaan. Seandainya saya tidak memberi penghargaan, mungkin tidak ada motivasi untuk datang lebih awal. Gitu ya. Ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang bawah tadi. Kalau yang bawah karena takut, aku tidak telah dihukum. Tapi yang kedua ini bagus motivasi karena ada penghargaan. Tapi bahwa penghargaan ini sifatnya hanya sementara. Ketika penghargaan kita berhenti, maka dia tidak akan ada motivasi. Motivasinya sudah berhenti. Terus saya tidak kasih hadiah lagi, akan datang pagi sudah. Bisa jadi murid kita seperti itu. Nah, ini yang motivasi yang paling bagus ya. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Inilah yang disebut motivasi intrinsik, motivasi yang berangkat dari diri, bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena pengaruh sesuatu atau faktor dari luar ekstrinsik. Jadi, motivasi ini juga perlu kita. Nah, berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Saya baru mulai melek ketika mengikuti program pendidikan guru. Yang pertama, hukuman. Tidak dipungkiri, saya sendiri dulu sering memberikan hukuman karena walaupun hukumannya tidak menggunakan tangan saya. Ketika anak tidak mengerjakan tugas ke kamar mandi, bersihkan kamar mandi ya. Ini juga termasuk hukuman. Disiplin yang gagal, hukuman satu menyakitkan. Karena itu kalau dihukum, karena tidak langsung mereka merasa disakiti. Entah disakiti hatinya atau fisiknya. Yang kedua, tidak nyaman. Hukuman itu memang tidak nyaman. Siapa yang mau beri? Yang ketiga, murid merasa takut. Terus belum selesai, saya harus mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang suruh dulu. Kalau enggak, saya dihukum. Begitu saya masuk kelas seperti kuburan, seperti kuburan, sunyi sepi tanpa suara. Jadi kalau kita menerapkan hukuman, saya sendiri dulu sebagai murid pernah merasakan itu bahwa ketika saya diajar oleh salah satu guru saya, kelas itu kayak kuburan.
Ya bisa jadi gurunya menerapkan disiplin positif dengan memaksa, ya memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, berusaha gimana caranya kesalahannya disembunyikan. Ini kalau kita menerapkan itu, dan murid menjadi contoh ketika dia dihukum di lapangan, dilihat temannya banyak, maka harga dirinya itu saya malu. Malunya ini yang sulit kita obati. Yang kedua yang bikin saya menceritakan ini, dulu saya beranggapan penghargaan itu sesuatu yang bagus kepada murid. Begitu murid berprestasi, saya kasih penghargaan, mereka senang. Dia bisa menjawab pertanyaan saya, kasih penghargaan, senang banget. Saya puas karena anak-anak termotivasi. Tapi sifatnya sementara ternyata. Setelah tidak ada tidak ada hadiah lagi, mereka kembali mundur. Ini penghargaan bagus, tapi termasuk identitas. Mengapa gagal? Pertama tidak efektif, tadi waktunya yang tidak pertama. Yang kedua merusak hubungan. Kalau murid kita tunjuk, misal saya tunjuk, Doni, silakan jawab. Bisa, saya kasih lagi. Wah, dari tadi Doni terus saya angkat tangan Pak, kenapa nggak ditunjuk? Ini akhirnya ada rasa diri cemburuan. Itu mesti Doni ya. Kalau sayangnya sama si Doni, itu ya contoh menimbulkan sifat diri atau merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi kalau anak-anak diberi penghargaan, dia sedang mengerjakan, kamu dapat 90 bagus. Betul, sudah 90 sudah bagus. Sehingga keinginan untuk meningkatkan kreativitasnya berkurang. Ada penghargaan, aku dapat 80 saja tidak cukup, sudah bagus. Dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan lagi. Kemudian untuk dengan sistem ranking, nah Bapak Ibu pemerintah ini sudah bagus yang diterapkan mulai kurikulum 13. Ranking dihapus. Karena ranking itu juga hukuman sebetulnya, hukuman secara halus. Anak-anak yang ranking terakhir pas semua. Kita merasakan ya itu. Saya merasakan selama sekolah SD kelas 1 sampai kelas 4 saya nggak pernah ranking. Dianggap murid tes pinter goblok. Tapi ketika kelas 5, kelas 6 saya ranking. Nah akhirnya ini juga menimbulkan masalah memberikan ranking, sehingga kita sudah beberapa tahun terakhir tidak memberikan ranking kepada murid-murid saat berbagai faktor. Saya ranking berapa? Tidak ada ranking, yang penting tingkatkan kreativitasmu, tingkat belajarnya, sehingga rapotmu bagus itu saja sudah. Jadi kita sampaikan seperti itu. Jangan sampai Bapak itu hitung-hitung sendiri rankingnya kemudian diumumkan. Jadi tujuannya pemerintah bukan melalui itu menghilangkan ranking. Yang terakhir merampas hak manusia diri. Jadi ada kalau anak itu bisa mengerjakan soal matematika tepat 100, dia sudah bangga. Alhamdulillah baru kali ini saya bisa mengerjakan soal matematika 100. Tidak perlu kita tambahin, saya kasih hadiah sehingga nanti berubah mindsetnya kalau kita berikan penghargaan. Biarlah dia menghargai itu. Jangan kita berikan penghargaan yang lain cukup kamu bagus tingkatkan gitu. Jadi, lalu bagaimana konsep disiplin dengan yang identitas sukses ini Bapak Ibu? Ada dua juga. Pertama, konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus ditebus berdasarkan apa yang dilakukan, gitu kan? Ya. Konsekuensi ini bisa menguatkan anak jangka panjang, jangka pendek. Contoh begini, salah satu murid saya terlambat. Apa? Kalimatnya begini, kamu tahu ini sudah jam berapa? Jam 7.15. Sudah berapa jam? Berapa menit? Kamu terlambat? 15 menit. Nah, sudah tahu konsekuensinya apa? Tahu. Apa konsekuensinya? Saya harus tinggal di kelas saat jam istirahat 15 menit untuk menembus kesalahan saya karena terlambat 15 menit. Ini namanya konsekuensi. Apa? Ini meja siapa yang kira-kira? Saya Pak yang kira-kira. Kenapa kamu yang kira-kira? Maaf Pak, bisa. Kamu tahu konsekuensinya harus seperti
ya Pak, saya akan membersihkan kerja itu. Ini konsekuensi. Tapi jangkanya pendek, belum bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, stimulus itu ditanya dulu, terus kemudian responnya anak bagaimana, kemudian murid menghormati peraturan, ya murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, maksudnya gimana? Untuk merenung dari muridnya belum bisa maksimal, sehingga dimunculkan yang namanya restitusi. Ini konsep yang dianggap paling sukses antara konsekuensi dan restitusi. Apa bedanya? Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Masalahnya dia apa? Sering telat bangun pagi sehingga terlambat sekolah. Kalau kita selesaikan dengan restitusi, insya Allah ada kemakmuran. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid juga memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti restitusi seperti apa Ibu kita bahas setelah ini. Berikutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu apa ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teori menurut Konsul. Ciri-ciri restitusi, bedanya dengan hukuman dan penghargaan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Ini ciri-ciri restitusi. Sekarang bedanya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, contoh kasus. Murid kita sering tidak mengerjakan tugas. Contoh kasusnya murid. Kalau hukuman, guru akan menghukum murid tersebut dengan membersihkan toilet contohnya, atau guru marah-marah kepada murid tersebut sehingga muridnya menjadi takut. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat jam istirahat. Ini yang tadi saya sampaikan, bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi, kamu belum mengerjakan tugas, maka akan tugasmu selesai, kamu istirahat, selesaikan, saya tungguin. Contohnya itu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tingkatan yang ketiga, yang lebih bagus lagi, yang tujuannya itu memunculkan motivasi intrinsik. Guru menanyakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Setelah ini kita bahas. Keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tujuan pembelajaran kedepannya, kita sebagai guru, tujuannya kedepannya diharapkan bisa menerapkan restitusi dalam menangani permasalahan murid. Contoh kasus lagi, monggo dijawab bersama-sama. Kasus yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena melambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kata-kata ini, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan macet di kotaknya, di pikirannya. Oh, sorry. Terlalu cepat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini baru membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi karena dia yang berat-berat, dia tidak harus konsekuensi.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa sih? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Kita bisa kan dulu menggunakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Ini juga perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu. Salah satu dari 5 ini saya pernah mempraktekkan dan sudah merasa benar. Ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata yang saya lakukan bukan sepenuhnya benar. Masih ada yang lebih benar. Apa saja 5 posisi kontrol ini? Pertama, posisi kontrol dulu sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol dulu sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti apa pembuat rasa bersalah? Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selama ini yang kita lakukan di posisi mana? Mari kita bahas bersama-sama. Contoh 5 penerapan posisi kontrol. Misalnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau hukum, pasti kata-katanya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di belakang. Gitu ya. Yang tidak pakai topi ke belakang, dibariskan sendiri. Kau buat rasa bersalah. Berapa kali saya harus memberitahu kamu, saya kecewa sama kamu. Akhirnya mungkin merasa bersalah. Kalau sebagai teman, kata-katanya benar lagi. Ayolah, yang tertib, buat ayo bangga. Ini tidak apa-apa, namun jangan diulang kaki ya. Ini kalau dulu posisi kita sebagai seorang teman. Kalau teman tahu, tidak lagi. Apakah kamu tahu kalau kamu sudah melanggar aturan? Lalu apa konsekuensinya? Ini pemantau, pengawas. Dan yang terakhir, dulu sebagai posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kita kembalikan lagi ke anak-anak. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah? Jadi anak berpikir secara kritis. Diajari untuk introspeksi diri atas kesalahannya. Ini Bapak Ibu contoh 5 penerapan posisi kontrol. Sebelum mari ke sini, saya jelaskan dulu. Yang menghukum, membuat masa bersalah, teman, pemantau. Selama ini, Bapak Ibu kira-kira di posisi mana saat ini? Campur. Pernahkah sebagai manajer? Pernah. Sebagai pemantau? Lagi sebagai penghukum? Sering ya? Dulu sebelum ada kurikulum pendidikan diterapkan. Kalau sekolah kita kan sudah hampir 2 tahun melaksanakan kurikulum pendidikan. Sebelum itu penghukum iya, karena yang tidak mengerjakan tugas seringnya saya hukum, ayo ke taman, boleh Pak, itu ada daun-daun yang kotor bersihkan. Biasanya seperti itu. Nah yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini saya merasa benar sebetulnya Bapak Ibu, karena saya manggil anak yang habisnya sudah dimarahi nggak sopan seperti apa nggak sopan, tak panggil, saya ajak ngomong dari hati ke hati. Saya ngomong ke anak, buat kamu seperti ini, kira-kira orang tua kamu nggak sedih? Orang tua kamu pasti sedih kalau melihat tindakanmu seperti itu. Apa kamu tidak kasihan sama orang tua? Nah, saya anggap itu benar sebetulnya. Ternyata di sini, wah, saya membuat rasa bersalah. Sehingga anak itu merasa saya sudah merugikan orang tua saya, membuat orang tua saya malu. Saya bukan anak yang patut dibanggakan. Akhirnya dia merasa minder. Nah, ini salah satu yang pernah saya lakukan. Saya anggapnya ngomong dari hati-hati dia bisa menerima, tapi ternyata
kata saya secara tidak langsung, secara tidak sengaja membuat murid tersebut merasa bersalah. Dan kalau sudah membuat rasa bersalahnya akan lebih jauh, lebih dalam, dia merasa minder. Ini kurang baik nih, Bapak Ibu. Pendukung dan membuat rasa bersalah ini kurang baik. Yang agak baik lagi sebagai teman. Kalau sebagai teman ya kita sama murid kayak teman. Ngapain? Mungkin ada. Tapi ada yang tidak baik. Ketika murid tersebut dihukum oleh saya, misalkan, ayo kita melawan, misalkan dihukum, dia masih ternyata Pak Irma tidak mengerjakan teman seperti biasa. Salah kan? Ketika saya berusaha memberikan ketegasan, ternyata dia berpikirnya ini posisi teman. Jadi mereka, ternyata kami nggak teman, wah nggak TS sekarang, gitu kan? Itu murid kita. Yang keempat, pemantau. Ini bagus ya, kalau pemantau itu dengan kata-kata memang mengajarkan. Kamu tahu kalau kamu sudah melanggar aturan, dia tahu Pak. Kalau apa konsekuensinya? Ya ada hukuman Pak misalnya. Hukumannya konsekuensinya apa? Saya harus melakukan dulu melakukan itu. Yang bagus lagi adalah posisi manajer. Nah, manajer ini mengarahkan murid-murid kita sampai dia sadar diri, dia bisa melakukan tindakan berangkat dari dirinya sendiri. Saya harus ngapain untuk memperbaiki kesalahan? Gitu ya. Ini yang diminta kita sebagai guru berposisi manajer ini harusnya. Kita belajar bersama tuh, mudah-mudahan bisa berangkat. Contoh kasus lagi. Nanti, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Sudah tahu peraturannya? Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi apa? Kata-katanya. Hukuman. Ini kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu pemantau dan manajer. Kalau yang hukuman itu di bawahnya. Hukuman, membuat merasa bersalah dan teman. Bedanya hanya konsekuensi atau hukuman. Nanti tahukah kamu jam berapa kita mulai? Sudah tahu peraturannya? Konsekuensi atau hukuman? Pemantau. Iya, pemantau ya, sebagai pemantau konsekuensi. Kemudian kamu sudah mengecewakan guru, salah, membuat merasa bersalah. Patuhi aturan saya. Awas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang ke bapakku? Pantau. Itu ya. Gitu. Jadi baru sudah mulai bisa membedakan posisi kita di mana. Ini contoh praktek penerapan kontrol saya sebagai manajer menyelesaikan kasus benar. Sebutan sekilas sekali. Mari saya katakan ada dua saya tahu kalau review silakan kalau aslinya dulu saya masih tidak bervideo lalu bisa satu ya sudah sekali mungkin salah saya pakai lebih berarti untuk menghadapi lomba ini teman kamu masuk semangat lagi
senior di kontribusi menstabilkan identitas. Salah satunya yang melakukan ini, tetapi sini betul tidak ingin mencari siapa yang benar saat ini. Yang penting dua itu masalah, gitu ya. Kita tidak bantu sampai evolusi pelan kita. Baik, sekarang saya ingin tanya kepada kalian berdua. Kio, apakah kamu bersedia menyelesaikan dan memperbaiki masalah? Sedia. Bagaimana dengan lagi? Apakah bersedia memperbaiki masalah? Sedia. Terus, saya tanya ke kami, kira-kira apa yang harus dilakukan Kio agar bisa memperbaiki masalah itu dengan kamu? Mengganti rugi dan jelas HP-nya kalah 15 ribu. Kio, bagaimana? Sedia tadi? Bersedia ya? Karena saya tanya tadi untuk memperbaiki masalah ini apa yang harus dilakukan lagi semua? Nah, jadi kamu nggak kalau sampai bisa, kebetulan lagi belum bisa. Tadi bersedia? Bersedia? Aku senang dengan sorry. Baik, saya tanya dulu kalian masih ingat dengan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Yang akhirnya tidak masalah besar apa? Menghargai Papi ya, seandainya Papi sama Dio ingat ya dengan kelas yang pernah kita sepakati itu saling menghargai, saling berbagi. Mungkin perkara ini tidak ada terjadi ya, itu harusnya begitu. Papi aku mau ngomong dengan ada jangan ngecek, oh yang ngomong baru akan dari luar saya bicara itu kan. Baiklah, sekarang begini, mulai kapan ya ada yang akan memperbaiki masalah? Hari ini, betul, iya. Baik, dia tadi bersedia mengganti tugasnya Papi. Kapan dan sekolah nanti diganti, gitu ya tadi ya. Terus kamu mengatakan mau sendiri? Nanti kan dia dan kita sudah bersedia ya? Sudah? Cukup tidak ada masalah? Saya senang dengan seperti itu. Jangan sampai ada pertentangan dalam satu tim, apalagi di tim transfer yang akan merubah ke depan. Saya dulu sebagai pimpinan transfer punya kewajiban untuk mengawal kamu sampai kamu beraktivitas. Begitu. Ya, berharap dengan kejadian ini kalian saling berproses diri, ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, namanya? Salam, saya nama. Terima kasih. Baik, karena cukup ya. Oke, nanti semangat lagi. Seminggu lagi kamu. Semoga menjadi Rasul bukan salah. Oke. Ya, sekarang saya berdua pulang. Ini tentang contoh menyelesaikan permasalahan siswa dengan memposisikan kita sebagai manajer. Jadi jangan sampai anak itu merasa disalahkan. Tujuannya kita mendamaikan di situ, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Akan tetapi tujuannya agar mereka menyadari apa yang dilakukan itu adalah bukan benar. Jika caranya setidaknya cerita. Contoh penerapan posisi contoh manajer. Buktinya bahwa itu keyakinan kelas. Nah, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Dulu kita kenal namanya apa misalnya? Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kalau dulu. Sekarang berubah keyakinan kelas. Ada pertanyaan romantis bahwa itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sebenarnya? Kira-kira apa? Mengapa kita harus pakai helm? Keselamatan, karena kita butuh keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun setiap saat? Faktor apa yang kebutuhan kesehatan? Nah, kaitannya dengan keyakinan kelas. Anak-anak kita arahkan bahwa mereka juga
butuh sesuatu agar selama belajar itu nyaman. Apa yang dibutuhkan? Saya ingin pembelajaran yang nyaman, tidak ada bullying, tidak ada, kalau dalam bahasa Indonesia bukan bullying, namanya apa? Perundungan. Tidak ada perundungan di dalam kelas. Karena anak itu tanpa sengaja ngolong-ngolong temannya, ngolong-ngolong dengan memanggil nama orang tuanya, gitu deh. Kegiatan membuat keyakinan kelas, langkahnya bahwa itu pertama kita diskusi dulu dengan siswa, dengan murid tentang peraturan, lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah dirumuskan, selesai, baru kita tempel, anak-anak tempel semua yang mereka inginkan, kira-kira kelas ini harus seperti apa, ditempel di kertas, di papan. Nah dari situ nanti baru saya sebagai guru merumuskan kalimat-kalimat, kata-kata universal agar lebih simpel, lebih mudah dihafal. Seperti tadi permasalahan posisi kontrol, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Saling menghargai dan menghormati. Kata-kata yang simpel dan mudah dihafal, dan sifatnya itu universal, umum. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak peraturan, artinya lebih umum peraturannya. Berupa pernyataan universal sama, kata-katanya umum, dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalimatnya itu yang kalimat positif, itu sedikit saja agar mudah diingat. Satu kata atau dua kata sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Berikutnya, semua murid atau warga sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semua siswa kalau kita membuat keyakinan kelas, jangan sampai ada yang tertinggal. Barangkali mereka juga ada unek-unek, Pak saya ternyata sering diolok-olok dipanggil sama orang tuanya, Bapak ini jono, ini sering kita itu bagian dari pemberian. Dengan keyakinan kelas mengarahkan siswa akan berubah pemikirannya. Oke, begitu. Nah ini praktek keyakinan kelas singkat saja ini, tidak perlu saya semua. Hasil keyakinan kelas yang juga kalian tuliskan. Keyakinan kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menjaga membuang sampah sembarangan, tidak membuat kelas, saling menghormati sama, tidak memberi sama, menghargai pendapat orang lain, tidak mau orang tua. Ini yang dibuat anak-anak baru. Jadi bukan dia ingin membuat kelas itu seperti apa dengan aturan mereka sendiri. Buang sampah, tidak rame saat guru mengajar, mengenai tugas waktu, alasannya mengenai guru saat memberi materi. Nanti kita rumuskan bersama-sama dengan bahasa yang universal. Sekian deh, tidak perlu saya letak semua untuk mengenai waktu. Setelah anak-anak membuat keyakinan kelas, harapannya kelas itu menjadi kelas yang nyaman, aman, sesuai aturan yang mereka buat atau mereka sepakati sendiri. Jadi mereka yang membuat, otomatis mereka punya perasaan, ini loh saya yang membuat, berarti saya harus menghati. Itu harapannya begitu. Monggo nanti kita praktekkan bahwa itu setiap kelas kita buat keyakinan kelas. Harapan saya begini, ketika saya menerapkan keyakinan kelas, bisa diikuti bapak ibu guru yang lain. Artinya ketika saya menerapkan keyakinan kelas itu mereka taat. Namun ketika ganti jam bisa jadi berubah gurunya, oh ini Pak ini Bu ini nggak menerapkan keyakinan kelas, sampai lagi karena butuh proses membuat kesadaran anak itu butuh proses. Mudah-mudahan sekolah ini bisa kita lakukan ke depannya. Bismillah.
Berikut yang terakhir adalah sertifikat restitusi. Tadi di awal sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menangani permasalahan siswa di sekolah, permasalahan murid yang kita hadapi di sekolah, hendaknya kita menyelesaikannya dengan sertifikat restitusi. Tadi di video yang saya tampilkan sudah ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapan sertifikat restitusi itu adalah menstabilkan imunitas. Kata-katanya begini, ke anak itu ya kita tahu semua orang tidak ada yang sempurna. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu salah, saya, ayo dari guru juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan juga kata-kata pernah sering mungkin. Entah itu terlepas salah disengaja atau tidak disengaja. Itu adalah menstabilkan identitas. Agar apa tujuannya? Agar siswa kita tidak merasa minder, tidak merasa bersalah. Kita menghindari sebagai guru dengan posisi pembuat merasa bersalah. Gitu ya? Kita hindari posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau kita menanyakan ke anak-anak begini, saya tahu alasan kamu mengapa kamu mengambil barang-barang. Mungkin saja kamu membutuhkan, atau mungkin kamu tidak bisa membelinya. Saya tahu alasan kamu melakukan itu. Dengan kata-kata seperti itu, muridnya merasa saya nggak perlu cerita. Ternyata Pak Guru sudah tahu apa yang saya lakukan ini ada alasannya. Tidak sampai membuat anak itu terjadi atau merasa saya disudutkan, saya disidang, tidak sampai seperti itu. Validasi tindakan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau kita belum membuat keyakinan kelas, maka sertifikat restitusi ini belum bisa kita terapkan secara maksimal. Sehingga harapan kita semua, kita bisa menerapkan keyakinan kelas ini ke semua jenjang di SMP Negeri 3 ini, mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kita bisa menerapkan bersama-sama. Budaya positif, disiplin positif bisa sukses karena kolaborasi dan hubungan semua elemen terkait yang ada di sekolah kita. Mulai dari kepala sekolah, guru, tata usaha, dan juga murid-murid kita. Kalau semuanya sudah saling mendukung, maka penerapan budaya positif insya Allah bisa kita lakukan. Sekian ini praktek sertifikat restitusi. Contoh siswa yang nyontek saat pulang. Tangan sebelah. Waktu kurang 15 menit ya, nah. Ini saat ulangan semester kemarin, ya ketahuan membawa HP ngepek, cari jawaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa? Sebentar dulu saya mengajar. Kira-kira jadi kamu masih ujian mau cari yang mau marah tapi namanya saya ambil
Ya, nah, tadi selanjutnya ya, tadi buka apa? Contoh itu saya tidak. Nah, saya di sini mau sama bisa tidak Ini atau dia menstabilkan identitas. itu untuk menyelesaikan permasalahan salah satunya ya perlu kalau bisa dikasih mentek tidak biasa itu suatu mengingatkan kesalahan dari manusia itu tidak kalau setiap orang pasti pernah melakukan Ini kadang-kadang itu pernah melakukan bisa tergantung. ini tidak ada manusia Di dunia tidak ada manusia yang sebelum kita semua pernah melakukan kesalahan. mengapa hati tersebut mengapa waktu mulai terus coba apa itu itu maunya dimulai sampai situ itu karena semalam saja sehingga nanti sampai bisa minta itu kan masih dulu pernah kita jual yang dimasak dan kita sekarang kalau kaitannya dengan pemasaran yang kita masak kira-kira jujur aja kita ingat sekarang ya ini bisa membantu banyak untuk memiliki agar kemudian kira-kira langkah belajar itu Jadi itu tadi penerapan segitiga restitusi. Langkah pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Maksudnya tadi kaitannya menanyakan bahwa setiap manusia itu tidak ada yang selalu benar, pasti pernah melakukan kesalahan, agar anak-anak tidak merasa bersalah. Yang kedua, pasti ada alasannya. Tadi kasusnya nyontek. Mengapa nyontek? Semalam tidak belajar. Mengapa tidak belajar? Nonton pertandingan Piala Dunia, sehingga tidurnya baru jam 5. Nggak ada kesempatan belajar. Itu alasannya anak. Apapun alasannya anak, kita tidak sampai menyalahkan. Loh, kamu salahnya nonton Piala Dunia. Bukan begitu kata-katanya. Tapi kita giring anak-anak itu. Kemudian sampai menstabilkan, menanyakan keyakinan tadi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Yaitu kejujuran. Nah, jujur itu baik enggak? Baik. Mulia enggak? Mulia. Mulai menyadarkan anak. Sehingga mereka berusaha untuk merubah, begitu nggih. Harapannya begitu dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu tujuh hal yang saya sampaikan tadi tentang budaya positif, penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada 7 tadi
yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Gitu ya. Sekian Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan tadi? Monggo, kami persilakan. Satu pertanyaan. Ini kalimat penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among itu penuntun, ngemong kalau dalam bahasa Banyuwangi, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tujuan kita dalam menerapkan budaya positif. Monggo Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Nggih, monggo Bu Desi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi paparan dari Pak Irul sangat luar biasa, terutama tadi saya menggarisbawahi tentang 5 posisi kontrol guru kepada perilaku siswa. Okay? Tadi diberikan contoh penerapan yang sudah dilakukan oleh Pak Irul juga, tadi tentang bagaimana menangani ketika siswa itu bertengkar. Okay? Nah, dari yang sudah dipraktekkan oleh Pak Irul, kira-kira apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi atau ditemukan dalam penerapan posisi kontrol, terutama sebagai seorang manajer dalam menghadapi siswa yang memiliki masalah seperti itu di sekolah ini khususnya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bu Desi. Kalau kita berbicara masalah kendala, Bu Desi, Bapak Ibu, pasti ketika kita menerapkan sesuatu yang lebih baik, kendala pasti ada, terutama hal-hal yang baru yang akan kita terapkan. Posisi kontrol kita selama ini kan di bagian penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, ini yang sering, gitu kan ya? Ketika kita menggeser posisi ke manajer untuk merubah kebiasaan ini, yang pertama kendalanya Bu Desi. Seperti saya, terkadang saat pembelajaran spontanitas kata-kata itu keluar. Hei, tolong diam anak-anak, tolong hargai saya. Masa dari tadi diingatkan kok tidak menghargai? Nah, itu posisinya sudah bergeser. Bukan lagi di posisi manajer, tapi di posisi teman, di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kata-kata kebiasaan ini yang memang butuh waktu Desi, bagi kita menerapkan ke arah manajer tadi. Pasti ada kendala. Yang kedua, kalau kita menerapkan posisi manajer dalam sebuah lembaga pendidikan sendirian, pasti kan tidak bisa. Butuh kolaborasi. Nah, kendala kedua inilah yang harus kita pecahkan. Di sini juga ada Bu Sani sebagai kurikulum. Bagaimana kolaborasi ini bisa maksimal, Bu Sani. Jadi, sehingga kita belajar bersama menerapkan posisi kontrol, menghilangkan kata penghukum atau hukuman tadi. Hukuman itu paling akhir diambil, jika perlu tidak usah gitu. Jadi hukuman itu paling akhir, keputusan paling nggak ada pilihan sudah, terpaksa dihukum. Tapi jika perlu dihindari. Sehingga membuat posisi kontrol manajer ini selain dari kebiasaan kita merubah sehari-hari, kedua butuh kolaborasi dengan sesama guru, lembaga, kepala sekolah, semuanya lingkungan kita mendukung Bapak Ibu. Kalau hanya 1-2 guru yang menerapkan, khawatir pemikiran, kemudian perasaan anak ya. Perasaan anak ini bisa begini, masih goyang. Akhirnya memilih, enak ya kalau ditangani Pak itu nggak marah-marah begini, tapi kalau ditangani Bu itu masih marah-marah. Itu anak membandingkan. Kalau kita tidak menerapkan secara bersamaan. Ini pasti sebuah kendala udah sih. Jadi kendala kita, mari kita sikapi bersama Bapak Ibu. Ke depan kita terapkan bersama-sama budaya positif ini agar kebiasaan positif siswa kita perlahan, tidak bisa langsung, pasti banyak kendala, perlahan. Asalkan yang penting ada niat dan kemauan. Itu nggih? Cukup udah sih nggih?
Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Sudah cukup nggih? Ada selingan sebentar. Sekali lagi, anak yang ikut ekstra tambahan kelas 789 segera kumpul di depan ruang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kegiatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sesuatu yang saya sampaikan kurang begitu dipahami, bisa diskusi di luar kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Berikutnya akan disampaikan oleh narasumber yang kedua, yaitu Bu Desi. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holili SPD, Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi. Pada dasarnya SMP Negeri 3 Banyuwangi telah melaksanakan budaya positif. Namun dalam pelaksanaannya masih belum berkesinambungan, belum konsisten dan belum secara menyeluruh. Oleh karena itu perlu upaya dan dukungan semua warga sekolah agar budaya positif ini bisa dilaksanakan secara optimal di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Budaya positif merupakan implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, budaya positif harus diciptakan dan diwujudkan di sekolah. Karena dengan pengembangan budaya positif, maka menjadi motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Banyuwangi. Adapun 4 Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang telah melaksanakan kegiatan pengimbasan, yaitu Bapak Hairul Warisin SPD, Bapak Muhammad Masud SPD, Ibu Wahyu Puspitasari SPD, dan Ibu Desi Kurnia Wulansari SPD. Kegiatan pengimbasan dilaksanakan di luar jam pembelajaran dan diikuti oleh semua guru SMP Negeri 3 Banyuwangi secara terjadwal. Semoga dengan kegiatan pengimbasan budaya positif ini yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak dapat diterapkan secara optimal oleh seluruh warga SMP Negeri 3 Banyuwangi sehingga dapat mendukung dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Arafah, Sarjana Pendidikan Islam, selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Banyuwangi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Khairul Warisin yang telah memberikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Beliau telah memberikan diseminasi dengan cara yang sistematik,
dan penjelasan yang diberikan komprehensif dan memberikan pemahaman yang sangat baik kepada saya. Manfaat adanya diseminasi ini, saya bisa mengetahui bagaimana 5 posisi kontrol guru ketika seorang murid itu mempunyai masalah. Kemudian juga membedakan apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dengan mengetahui itu semua, saya menjadi tahu dan bisa menerapkannya dalam tugas saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik di sekolah. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan khususnya saya dan umumnya semua guru yang ada di SMP Negeri 3 Banyuwangi bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan baik, sehingga akan terbentuk suatu disiplin positif di sekolah. Dan juga bila bagi para pendidik yang punya putra-putri di rumah juga bisa menerapkannya kepada putra-putrinya. Dan harapan saya kepada Bapak Khairul Warisin selaku calon guru penggerak, semoga tidak bosan-bosan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami sesama pendidik dan rekan sejawat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.